Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan power clip dan cara penggunaannya. Nah, ini masih nyambungnya dengan pembahasan kita kemarin, yaitu ya gimana caranya kita mengaplikasikan sebuah gambar vektor dalam aplikasi vektor. Ini masih sama ya. Jadi kita masih menggunakan yang namanya CorelDRAW. Di sini saya menggunakan CorelDRAW X7. Jadi sebelumnya saya bahas dulu power clip itu apa sih. Jadi power clip itu merupakan sebuah fitur di mana kita bisa memasukkan sebuah gambar ke dalam sebuah objek. Ingat ya, jadi kata kuncinya memasukkan gambar ke dalam objek. Jadi otomatis kita nanti pada saat akan mengaplikasikan fitur power clip ini, kita harus memiliki satu buah gambar dan satu buah objek. Nah, kita langsung saja ke prakteknya seperti apa. Jadi kalian klik aja new dokumen. Nah, selanjutnya di sini namanya kalian ganti menjadi latihan power clip. Nah, untuk width-nya dan height-nya ini pastikan 1000 dikali 1000 pixels. Nanti kalau sudah di oke saja. Oke, setelah kita masuk ke sini, kita pastikan bahwa viewing page-nya itu 2 page ya. Jadi seluruh kanvasnya kelihatan. Nah, selanjutnya kita akan buat satu buah objek. Katakanlah objeknya adalah objek poligon atau segi banyak. Misalkan saya membuat segi 5. Oke, kita sudah punya segi 5. Dan kita akan import sebuah gambar. Caranya kalian cari saja gambarnya di mana, nanti kalian tinggal di drag aja. Jadi diklik, tekan, lalu digeser ke sini. Oke, kita sudah punya gambarnya. Nah, oke. Jadi setelah kita memiliki satu buah objek dan satu buah gambar, otomatis kita sudah berhasil, kita sudah bisa untuk melakukan proses power clip. Oke, selanjutnya, tadi kan power clip itu pengertiannya adalah memasukkan sebuah gambar ke dalam sebuah objek. Nah, cara untuk memasukkannya adalah kalian klik dulu gambarnya sekali. Nah, lalu kalau misalkan sudah, kalian tinggal klik kanan. Nah, selanjutnya di sini ada power clip inside. Setelah kita menemukan power clip inside, kita klik power clip inside-nya. Nah, lalu kita klik kita klik objek si segi 5 tadi. Setelah diklik, nah, gambar tadi itu bakal masuk ke dalam si objek tadi. Jadi gambar tadi, gambar ikan SpongeBob ini akan masuk ke dalam objek segi 5. Itu ya. Itu merupakan pengertian dari power clip. Untuk penggunaannya ini bisa dikatakan tergolong masih mudah. Nah, dan di dalam power clip ini terdapat tools-toolsnya sendiri gitu. Jadi dia punya toolsnya sendiri. Nah, tools-toolsnya apa aja? Untuk melihat tools-toolsnya kalian bisa klik segi 5-nya. Lalu di bawahnya ini bakal ada gambar-gambar. Ada 8 buah tools. Yang pertama edit power clip, yang kedua select power clip to contents, yang ketiga ada extra contents, yang keempat ada lock contents, selanjutnya ada center contents, ada fit contents proportionally, ada fill frame proportionally, dan stretch contents to fill frame. Kita bakal coba semuanya ya, jadi silahkan disimak baik-baik. Kita coba dulu yang pertama, yaitu edit power clip. Edit power clip ini berfungsi untuk mengubah viewing point-nya atau apa sih yang bakal diperlihatkan di dalam si objeknya. Kalau ini kan nggak kelihatan ya, ini kan si gambar tadi langsung aja masuk ke dalam si power clip-nya. Jadi kita nggak bisa ngelihat kepalanya. Nah, misalkan kita pingin mengedit agar si viewing point-nya yang ada di dalam segi 5-nya itu terdapat gambar kepala ikannya. Kita klik edit power clip. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal kita geser. Oke. Nih, misalkan kita ingin ada kepalanya doang nih. Nah, kalau misalkan sudah, nanti tinggal diklik aja di bawahnya ada stop editing contents dan kita klik oke. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi nanti gambarnya ini bakal dirubah. Ya, kalau tadi kan cuma badannya doang, kalau ini kita bisa geser-geser ya. Itu yang pertama. Selanjutnya ada fitur yang kedua, yaitu fitur select power clip contents. Nah, kalau select power clip contents ini sama kayak konsepnya kayak edit. Cuman kalau select power clip contents ini lebih ini lebih bebas gitu untuk memindahkannya. Jadi kita dapat memilih bentuk dari si gambar tadi, lalu kita bisa geser ya. Kita geser. Bisa kita perkecil juga, bisa kita perbesar. Nah, itu perbedaannya ya. Perbedaannya kalau misalkan kita menggunakan si select power clip content. Jadi kalau misalkan kita menggunakan select power clip content, itu lebih bebas dalam memilih viewing point-nya. Oke. Selanjutnya ada extra content. Kalau extra content, kita akan mengeluarkan isi kontennya di dalam si segi 5 tadi. Kita klik. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi nanti dia bakal diekstrak atau dikeluarkan. Itu extra content.
Yang selanjutnya ada lock contents power clip. Jadi ini sudah di lock ya. Jadi lock itu seperti ini. Nah, pada saat kita menggeserkan segi 5-nya, pada saat kita menggeserkan objeknya, gambarnya pun ikut tergeser. Kalau kita meng-unlock contents to power clip, misalkan kita klik, nah, kita geser, nah, si gambarnya tidak ikut bergeser ya. Jadi itu fungsi dari lock contents to power clip. Jadi dia mengunci agar si gambarnya itu ikut ke dalam si objeknya. Selanjutnya ada center contents. Kalau center contents ini berfungsi untuk memindahkan gambar kontennya ini, viewing point-nya menjadi di tengah-tengah. Kita klik, oke, ini ya. Ini merupakan center contents-nya atau bagian tengah-tengah dari gambarnya. Jadi bagian tengah-tengah dari gambarnya ini akan masuk ke dalam si objek segi 5 nanti. Ini yang center contents. Selanjutnya kita coba fit contents proportionally. Jadi fit contents proportionally ini dia berfungsi agar gambarnya ini masuk ke dalam segi 5-nya. Jadi si gambar ini seluruhnya masuk ke dalam segi 5. Namun kalau misalkan kita menggunakan fit contents proportionally, terdapat bagian kosong yang tidak bisa ditutupi. Itu kalau misalkan kita menggunakan fit content proportionally. Selanjutnya ada fill frame. Kalau fill frame ini sama kayak konsepnya kayak fit contents, cuman kalau fill frame dia nanti menutupi keseluruhannya. Nah, jadi bagian yang kosongnya ini bakal terpenuhi. Lalu yang terakhir ini ada stretch content to fill frame. Kalau misalkan kita coba klik, nanti nah dia bakal mengecil ya. Jadi si lebar sama si tingginya ini bakal mengikuti objeknya. Jadi mungkin tutorial dari power clip-nya seperti itu, materinya seperti itu, silahkan kalian pahami dan silahkan kalian coba di rumah.